Baik, Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa sekalian, kita mulai acara pagi ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Dr. Ina Gartina Hussein, STMT, selaku Kepala Urusan Layanan Kerjasama dan Magang. Yang kami hormati Bapak Ibu, eh, dosen, koordinator magang prodi yang mungkin pada hari ini hadir. Yang kami hormati eh, tim layanan kerjasama dan magang, ada Mbak Najwa dan Mbak Fitri ya, serta para peserta magang yang berbahagia, mahasiswa, mahasiswi program studi Fakultas Ilmu Terapan yang kami banggakan. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini, hari Sabtu, 13 Desember 2025 dalam acara sosialisasi pengumpulan berkas dan penilaian magang eh, terkait aturan alur pengumpulan berkas mengenai magang di periode ganjil 2025-2026. Baik, teman-teman semua, perkenalkan saya Fajri Ardiansyah yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Untuk mengawali kegiatan kita, marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Doa dapat diakhiri. Baik, rekan-rekan mahasiswa yang kami hormati, memasuki acara yang kedua yaitu penyampaian sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Dr. Gartina Hussein selaku Kepala Urusan Layanan Kerjasama dan Magang. Kepada Ibu Ine, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam. Rekan-rekan mahasiswa yang kami cintai, kemudian Bapak Ibu dosen, barangkali ada yang hadir juga di Zoom ini yang kami hormati. Kemudian tidak lupa ya staf LKM yang saya banggakan juga. Ya, pada hari ini kita akan melaksanakan sosialisasi cara pembuatan logbook ya atau cara input logbook, kemudian sosialisasi penilaian termasuk pemberkasan ya. Nah, acara sosialisasi ini memang rutin ya kita sampaikan. Selain sosialisasi magang itu di awal pelaksanaan magang, kemudian sosialisasi pemberkasan itu adalah di tengah-tengah ya menjelang pengumpulan berkas. Itu juga penting. Kenapa? Karena di LKM itu sekarang kita sudah menggunakan aplikasi magang yang disebut dengan Talentern ya, sehingga kita selalu ingin ya menyampaikan kepada mahasiswa cara melakukan upload berkas, kemudian cara submit logbook ya, termasuk nanti cara melihat nilai ya dari mahasiswa ya, kira-kira itu. Nah, tidak lupa adalah sekarang berkas yang akan dipakai seperti apa gitu ya, karena sudah ada aplikasi Talentera nih gitu ya. Jadi nanti akan disampaikan oleh kami. Nah, kemudian nanti di sesi sebelum tanya jawab ya, nanti kan kita ada sesi tanya jawab justru yang paling banyak mungkin atau yang interaktifnya itu di sesi tanya jawab ya. Nah, sebelum sesi tanya jawab itu ada link kehadiran dan di situ ada survei ya yang kami minta mahasiswa di sini untuk mengisi. Jadi nanti Mas Fajri minta tolong nanti ada jeda ya sebelum masuk ke sesi tanya jawab. Itu kita jeda dulu mungkin sekian menit memberikan waktu kepada mahasiswa untuk mengisi daftar hadir dan survei gitu ya. Memang surveinya itu cuma 15 soal ya, cuman ya ada 15 soal. Cuman kan kadang-kadang harus mikir nih. Itu eh, jawabannya atau opsi jawabannya hanya range ya, bentuknya range tidak sangat tidak setuju sampai sangat setuju gitu ya. Itu dibutuhkan oleh kami sebagai pengembang ya atau develop.
developer dari aplikasi Talentaran untuk ke depannya ya. Oke, sekali lagi anak-anak mahasiswa, kemudian Bapak Ibu dan rekan-rekan semua ya. Semoga pelaksanaan sosialisasi ini berjalan lancar. Kemudian silakan menyimak dengan sebaik-baiknya ya. Kemudian apabila ada pertanyaan nanti kita ada sesi tanya jawab di terakhir ya. Tapi disimak dulu dengan baik ya. Karena kebanyakan mahasiswa ada kesalahan nih ya pada saat input logbook, kemudian ada kesalahan juga pada saat upload berkas, gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih Bu Ina atas sambutannya. Baik teman-teman, mungkin kita eh, langsung saja ke acara inti yang teman-teman nantikan seperti itu ya, yaitu sosialisasi eh, dan tata cara tadi yang sudah disebutkan oleh Bu Ina sebelumnya dari pengisian logbook dan pengumpulan berkasnya seperti apa gitu. Sosialisasi ini akan disampaikan langsung oleh kami, khususnya oleh saya yang akan mempresentasikan alur bagaimana eh, mekanisme pengumpulan berkas dan tata cara pengisian logbook tersebut. Izin saya share screen, teman-teman. Oke. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Sudah ya? Sudah, Mas. Sudah ya? Oke, baik. Baik, teman-teman. Mohon izin di sini untuk mempresentasikan tata cara pengumpulan berkas dan pengisian logbook di periode magang ganjil tahun ajaran 2025-2026. Oke, baik. Di sini terkait dokumen akhir magang ya. Tadi yang saya sebutkan periode ganjil 2526. Jadi di perlu diketahui di kita itu ada beberapa jenis magang ya, sama di fakultas dan di eksternal. Mungkin kita pertama di jenis magang fakultas yang satu semester internal ya, internal dan eksternal satu semester dan dua semester, mungkin bisa menyimak terlebih dahulu untuk yang magangnya, magang internal dan eksternal satu semester, seperti itu. Jadi, teman-teman semua untuk eksternal dan internal mengumpulkan laporan magang final ya, menggunakan template dari LKM yang sudah kita sosialisasikan sebelumnya. Nanti bisa kami up lagi di grup yang ada teman-temannya semua. Lalu untuk yang internal itu harus mengumpulkan sertifikat atau surat keterangan telah menyelesaikan magang dari tempat magang sebagai pengganti dokumen implementasi kegiatan IA. Seperti itu. Nah, untuk yang eksternal sendiri, tidak perlu mengumpulkan dokumen IA ya, teman-teman ya, karena sudah dibuatkan oleh LKM. Jadi, ada dua berkas, teman-teman, untuk internal dan eksternal satu semester. Jadi, ada laporan magang yang sudah final, lalu ada sertifikat atau surat keterangan yang telah menyelesaikan magang dari tempat magang teman-teman sekalian. Seperti itu. Dan yang eksternal tidak perlu mengumpulkan dokumen IA-nya. Seperti itu ya. Oke, untuk yang internal dan eksternal dua semester, eh, mengumpulkan progres laporan magang menggunakan template dari LKM. Jadi, teman-teman nanti mengumpulkan progres laporan magangnya sesuai dengan teman-teman yang biasa teman-teman lakukan di bimbingan dengan pembimbing lapangan ataupun dengan pembimbing akademik. Karena nanti progres laporan magang ini yang akan dinilai oleh pembimbing akademik teman-teman sekalian, begitu. Di sini juga ada notes ya. Seluruh mahasiswa dengan jenis magang apapun wajib mengisi logbook yang tadi sudah disinggung hingga 50% kelengkapan dari total minggu pelaksanaan magang teman-teman dan harus disetujui atau di-approve oleh pembimbing lapangan. Itu yang harus teman-teman perhatikan seperti itu ya. Baik, izin eh, mengambil kesimpulan kembali. Jadi teman-teman yang magang fakultas internal dan eksternal, eh, yang eksternal dan internal mengumpulkan laporan magang final, menekan template dari LKM ya,
Lalu mengumpulkan yang internal mengumpulkan sertifikat atau surat keterangan telah menyelesaikan magang dari tempat magang teman-teman sekalian seperti itu. Dan yang eksternal tidak perlu mengumpulkan dokumen implementasi kegiatan. Untuk yang eh, internal dan eksternal 2 semester itu mengumpulkan progres laporan magang menggunakan template dari LKM. Dan jangan lupa logbook harus sudah tercapai hingga 50% kelengkapan dari total minggu pelaksanaan magang yang harus disetujui oleh pembimbing lapangan. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke jenis magang lainnya. Di sini ada magang mandiri dan magang kerja ya, teman-teman. Mungkin bisa disimak untuk magang mandiri internal dan eksternal. Jadi mungkin pernah disinggung juga di sosialisasi magang bahwa misal teman-teman mengajukan magang ke Direktorat Putih tapi tidak melalui Talenten seperti itu. Jadi teman-teman bisa menyimak untuk magang mandiri yang sekarang akan dibahas. Jadi untuk eksternal maupun internal tetap ya mengumpulkan laporan magang final menggunakan template dari LKM. Lalu eh, untuk internalnya sendiri mengumpulkan sertifikat dan surat keterangan hampir sama ya dengan magang fakultas 1 semester internal maupun eksternal tadi ya. Lalu mengumpulkan dokumen implementasi kegiatan hanya untuk yang eksternal begitu. Jadi yang teman-teman internal magang mandiri itu mengumpulkan laporan magang final dan sertifikat atau surat keterangan telah menyelesaikan magang. Namun yang eksternalnya harus mengumpulkan IA atau membuat IA, eh, template-nya sudah disediakan juga oleh kami, seperti itu. Lalu yang kedua ada magang kerja. Magang kerja mengumpulkan laporan akhir magang, sama tentunya. Lalu mengumpulkan dokumen IA-nya juga. Jadi IA-nya tidak dibuatkan oleh KM seperti itu. Melampirkan slip gaji 3 bulan minimal besaran gaji per bulan 1 kali UMR kota domisili kantor teman-teman melakukan magang kerja seperti itu. Jadi untuk yang magang mandiri internal dan eksternal 1 semester itu eh, sama ya. Tadi ada 2 yang dikumpulkan, mengumpulkan laporan magang yang sudah final. Lalu yang internal mengumpulkan sertifikat atau surat keterangan telah menyelesaikan magang. Yang eksternalnya mengumpulkan dokumen IA seperti itu. Oke. Dan tanpa juga logbook ya, teman-teman. Tidak berhenti untuk mengingatkan. Sudah harus mencapai 50% dan sudah di-approve atau disetujui oleh pembimbing lapangan. Seperti itu. Oke, kita masuk lagi ke jenis magang yang ketiga. Itu ada startup, teman-teman ya. Di sini yang magang startup eh, ada 3 juga ya, teman-teman ya. Ada laporan akhir magang, lalu sertifikat dan surat keterangan menyelesaikan magang, lalu ada surat selesai magang dengan rekomendasi nilai dari pembina startup gitu. Patut Ada. di itu agak ada ralat dikit Mas. Oh iya, Untuk iya. laporan akhir magangnya menggunakan template yang itu ya, template dari Estafit ya, Oh Estafit betul. ya. Ya, Ya, oke. baik. Terima kasih Bu In atas perawatnya Bu. Begitu ya teman-teman, laporan akhir magangnya menggunakan yang dari Estafit begitu teman-teman. Oke, tak lupa juga untuk logbook hingga 50% dari total minggu pelaksanaan ya teman-teman ya, dan sudah disetujui oleh pembimbing lapangan seperti itu. Jadi untuk startup ada 3 ya teman-teman, silakan. Mungkin tadi ada yang request ini ya, ada request recording. Kami juga sudah recording, nanti teman-teman juga bisa menyimak kembali di eh, YouTube mungkin ya. Oke. Yang kedua ada jenis magang ekstensi 2 semester ya. Mungkin ini terkhususkan untuk mahasiswa TRM dan perhotelan.
magang mandiri yang melakukan perpanjangan magang menjadi 2 semester seperti itu. Jadi tetap mengumpulkan laporan akhir magang ya selama 1 semester, lalu mengumpulkan dokumen IA seperti itu. Dan logbooknya harus sudah disetujui dan mencapai 50% kelengkapan dari total minggu pelaksanaan magang. Seperti itu. Ini khusus untuk mahasiswa TRM dan D3 perhotelan. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Mungkin di sini ada yang ikut magang berdampak. Silakan teman-teman bisa fokus ya yang ikut magang berdampak di sini. Jadi nanti teman-teman mengunggah laporan magang ke Talenten. eh, Formatnya yang menggunakan dari template BPA ya, yang dikumpulkan ke SIMK begitu teman-teman. Jadi nanti teman-teman unggah juga ke Talenten seperti itu. Lalu mengumpulkan surat keterangan telah menyelesaikan magang atau sertifikat ya. Lalu pembimbing lapangan untuk mahasiswa magang berdampak akan dialihkan ke unit LKM. Nanti mungkin dari saya sendiri, mungkin teman-teman bisa eh, chat ke hotline untuk lebih lanjutnya. Lalu nilai pembimbing lapangan dari BPA akan diinputkan oleh LKM, begitu nantinya. Dan logbook mahasiswa magang berdampak juga akan dibantu oleh tim LKM ya di Talenten seperti itu untuk proses approvalnya. Dan pastikan teman-teman mengisi logbooknya hingga 50% ya. Lalu nanti akan di-approve oleh kami dari tim LKM khusus yang magangnya jenis magang berdampak seperti itu. Oke, teman-teman, kita lanjut terlebih dahulu. Jadi ya eh, seperti ini ya teman-teman untuk eh, pengumpulan teknisnya nanti. Jadi teman-teman harus mengakses website talenten.telkomuniversity.ac.id yang biasa teman-teman lakukan ya. Mungkin beberapa teman-teman sudah ada yang mengisi logbook dan sudah disetujui. Gitu. Oke. Nah, jadi nanti ketika teman-teman sudah login, teman-teman bisa ke menu kegiatan saya. Lalu di sini juga untuk berkas akhir magang dulu ya, pengumpulan berkas akhir magang seperti itu. Jadi bisa ke kegiatan saya dan memilih berkas akhir magang. Begitupun nanti logbook juga eh, di kegiatan saya lalu logbook mahasiswa seperti itu. Nanti kita akan demokan juga ya teman-teman bagaimana cara eh, mengisi logbook dan melakukan pengumpulan berkas akhir magang. Oke. Nah, setelah teman-teman mengklik berkas akhir magang, di sini akan tampil eh, upload berkasnya ke Talenten ya, seperti ini teman-teman. Begitu. Oke, kita lanjut terlebih dahulu. Nah, untuk di logbook sendiri kurang lebih seperti ini ya teman-teman tampilannya. Jadi di sini ada kelengkapan logbook itu sudah tercapai minimal 50% ya. Di sini ada 60% untuk yang digambar. Lalu di bawah itu pastikan sudah disetujui begitu teman-teman. Begitu ya teman-teman ya oleh pembimbing lapangan. Oke. Nah, kita masuk ke teknis pengisian dokumen IA ya teman-teman ya. Jadi untuk dokumen IA ini yang perlu teman-teman perhatikan adalah bahwa satu perusahaan itu membuat satu dokumen IA seperti itu ya teman-teman. Jadi khususnya yang peserta Madusam tidak perlu membuat karena sudah dibuat LKM seperti itu ya, maupun yang magang internal seperti di COE di ketua kelompok di kelompok keahlian seperti itu. Nah, itu tidak perlu. Jadi yang magang mandiri 1 semester itu nanti teman-teman wajib ya yang sudah tadi kita jelaskan di awal tadi seperti itu. Jadi teman-teman bisa fokus di gambar yang tampil ke isian warna kuning seperti itu ya teman-teman ya. Jadi pada hari nanti teman-teman
buat hari kapan gitu ya, tanggalnya tanggal berapa, lalu bulannya bulan apa, seperti itu. Nanti yang di sebelah kiri ini teman-teman isinya menggunakan huruf ya atau kata gitu. Nah, nanti untuk yang dikurung ini nanti teman-teman isinya dengan menggunakan angka seperti itu. Nah, untuk di nama, jabatan, instansi, dan alamat ini teman-teman bisa mengisikan mentor lapangan teman-teman sekalian ataupun isinya dari HR atau eh, pejabat yang ada di perusahaan teman-teman sekalian gitu. Tapi untuk mentor lapangan pun tidak apa-apa teman-teman ya. Jadi pastikan kalau ada gelar nanti dilampirkan gelarnya, lalu jabatan eh, yang dimasukkan oleh teman-teman itu jangan lupa dimasukkan instansinya apa dan alamatnya di mana seperti itu. Oke, dipastikan di pihak ke satu ya teman-teman ya. Lalu nanti di atas kanan itu ada logo perusahaan, jangan lupa untuk dimasukkan ya logo perusahaannya seperti itu. Nomornya dikosongkan saja nanti biar dari kami yang mengisi seperti itu. Nah, lalu di sini ada yang individu ataupun kelompok. Jadi misalkan di PT selalu bahagia gitu ya. Misalkan ada yang magang di situ. Ternyata yang magangnya banyak gitu ya dari teman-teman tersebut gitu. Nah, nanti eh, formatnya adalah seperti ini ya teman-teman. Ada tabel gitu. Jika di dalam satu perusahaan tadi itu ada banyak yang magang di sana seperti itu. Tapi kalau misalkan di salah satu perusahaan ternyata hanya satu orang, mungkin ya, nah, nanti teman-teman bisa menggunakan yang format di atas ini, teman-teman ya. Itu jadi nama mahasiswanya, NIM, program studi, lalu durasi magangnya ya. Nah, kayak contoh misalnya di sini 3 Januari sampai 15 Juli 2025 seperti itu. Begitu teman-teman. Nah, untuk nanti di bawahnya ada ya untuk tanda tangan. Jadi karena tadi sudah dijelaskan ya ada pihak ke satu eh, yang akan teman-teman isi nanti eh, nama perusahaannya apa, terus namanya harus sesuai dengan yang diinputkan oleh teman-teman tadi ya, yang di sini teman-teman ya. Jadi harus sama di tanda tangan dengan isian yang ada di atasnya seperti itu ya teman-teman. Dan tak lupa juga dilampirkan jabatannya apa seperti itu. Karena ada beberapa kasus mungkin eh, di atasnya mentor lapangan, di bawahnya HR gitu. Nah itu nggak boleh teman-teman ya. Jadi harus sama dengan yang ada di atasnya seperti itu. Nah lalu ada di page kedua teman-teman ya. Nanti logonya jangan lupa dimasukkan seperti itu teman-teman. Lalu di sini teman-teman fokus ke tanda kuning ya. Jadi judulnya IA kegiatan magang dengan perusahaan apa dan harus sama ya. Tadi di lembar yang pertama. Lalu mitra kerjasamanya nama perusahaan ini sama sih harusnya dengan kolom yang nomor satu seperti itu. Lalu, nah ini teman-teman di hari tanggal itu harus sama teman-teman dengan yang ada di atas ya. Jangan beda seperti itu. Lalu untuk mitra tadi harus disamakan dengan yang di lembar pertama tadi. Begitu teman-teman. Oke. Nah, di lembar ketiga itu ada dokumentasi kegiatan. Silahkan nanti teman-teman bisa eh, memasukkan dokumentasi yang sudah dilakukan ya di tempat magangnya ya. Jangan lupa di sini minimal ada 4 foto kegiatan berbeda ya teman-teman. Misal di PT Selalu Bahagia tadi ya membuat website atau sebagai web developer. Yang pertama misalkan ada tampilan UI gitu ya. Atau tadi mungkin posisi magangnya web full stack seperti itu ya. Di sini UI, di sini codingan backend gitu ya. Di sini lagi bimbingan dengan mentor seperti itu. Lalu nanti ada lagi misalkan melakukan uji gitu ya, misalkan seperti itu teman-teman. Gitu ya. Jadi pastikan minimal 4, banyak lebih bagus seperti itu. Oke, ini untuk di lembar ketiga ya. Tadi ada 3 lembar untuk di dokumen IA ya teman-teman ya.
Nah, ini mungkin ada sedikit tambahan ya. Jadi, pertama, nanti pengumpulan berkas magang ini maksimalnya adalah di tanggal 2 Januari 2026 ya, teman-teman ya. Begitupun sama ya di 2 Januari itu untuk deadline penilaian pembimbing lapangan. Jadi, teman-teman bisa disesuaikan ya dari sekarang, mumpung masih ada waktu untuk merumuskan berkas magang yang akan dikumpulkan nanti seperti itu. Dan untuk penilaian pembimbing akademik sendiri itu maksimalnya di 9 Januari 2026 seperti itu. Nah, di sini ada keterangan ya, teman-teman nanti kita akan apa namanya mengecek juga nanti dari kelengkapan berkas yang teman-teman upload itu statusnya ada yang lengkap, ada yang tidak ada dan tidak lengkap. Mungkin ini berlaku jika teman-teman ternyata mengumpulkan laporan magang tapi tidak melampirkan IA atau surat penyelesaian telah menyelesaikan magang seperti itu. Kita akan membuat atau mengasih komentar di sistemnya adalah lengkap, tidak ada, dan tidak lengkap seperti itu ya. Jadi kalau lengkap ya pasti ya teman-teman eh, sudah lengkap, benar, dan tepat waktu seperti itu. Kalau tidak ada ya sudah jelas ya teman-teman berarti dari teman-teman sekalian belum mengumpulkan berkas sama sekali seperti itu. Kalau tidak lengkap, yang tadi sudah saya sebutkan bahwa mungkin di salah satu dokumennya teman-teman ada yang belum dikumpulkan seperti itu. Jadi ya nanti keterangannya tidak lengkap dan perlu direvisi. Nah, nanti juga akan ada sanksi magang juga ya teman-teman ya. Jika pengumpulan melebihi dari batas waktu yang telah ditentukan, seperti itu, ataupun dari sisi eh, pengumpulan berkas yang tidak sesuai gitu ya. Dan mungkin nanti yang perlu jadi perhatian adalah apa yang diupload oleh teman-teman itu yang akan dinilai oleh pembimbing akademiknya nanti gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau nanti teman-teman mengupload sembarang dokumen, nah nanti itu yang akan jadi resiko teman-teman mendapatkan nilai dari pembimbing akademiknya seperti itu. Jadi pastikan teman-teman tidak salah upload ya begitu. Karena istilahnya mah kalau kata bahasa Sunda lebar gitu teman-teman ya. Begitu ya, mohon diperhatikan dari sisi pengumpulan ataupun sanksi-sanksi yang akan terjadi nanti. Seperti itu, teman-teman. Oke, mungkin kita masuk ke tutorial pengisian logbook ya. Oke, izin saya stop share dulu. Oke, jadi ini ya teman-teman untuk tampilan tampilan teman-teman jika sudah login ya. Jadi sudah ada status teman-teman. Lalu tadi ya yang sudah dijelaskan sebelumnya. Bisa ke menu kegiatan saya, lalu ke logbook mahasiswa gitu. Nah, di sini ini teman-teman saya sudah apa namanya membuat skema ya untuk bagaimana teman-teman sudah melengkapi logbook ya. Jadi pastikan teman-teman eh, status yang ada di kelengkapan logbook yang di sini ya, yang 63% ini, atau tadi ya minimal 50% sudah tercapai ya teman-teman. Nah, untuk mencapainya seperti apa? Seperti itu ya. Nanti di sini teman-teman ada kurang lebih keterangannya di sini ya. Jadi di sistem akan tampil awal mahasiswa magang itu dari kapan sampai kapan, atau di sini ada ya durasi magang gitu atau periode kegiatan. Jadi di sini akan tampil sesuai dengan teman-teman magang di durasi kapan dan periode kapan seperti itu. Jadi kalau di sini 1 Desember sampai 1 Maret berarti di sebelah kanan itu akan muncul bulan-bulan yang berkaitan dengan teman-teman melaksanakan magang gitu ya. Kalau di 2025 berarti di sini tampil Desember saja seperti itu. Nanti untuk di 2026 ya.
itu teman-teman bisa mengklik di sini ya, ada panah dua kanan gitu ya, gitu. Nah, di sini ada munculnya ya, sampai Maret. Jadi teman-teman misalkan di Desember itu pastikan teman-teman sudah membuat logbook. Nah, buatnya seperti apa? Misalkan di sini sudah ya untuk yang bulan Desember gitu ya, udah disetujui oleh pemimpin lapangan. Nah, misalkan di sini di Januari. Nah, ini adalah status yang ternyata teman-teman sudah buat, namun belum disetujui oleh pemimpin lapangan seperti itu. Nah, kalau misalkan teman-teman mau buat di bulan Februari misalkan ya, yang belum ada sama sekali ya logbook mingguannya, jadi teman-teman bisa ke tombol buat logbook Februari ya, teman-teman di sini. Lalu hari aktifnya misal gitu ya. Nah, ini kan ada minggu pertama nih, jadi sistem akan mendeteksi bahwa dari tanggal 1 sampai tanggal 7 adalah sebagai minggu pertama. Seperti itu, teman-teman ya. Jadi misal kita akan membuat logbook di rentang waktu tanggal 1 sampai tanggal 7 Februari ya. Nah, ini diklik oleh teman-teman, lalu nanti akan muncul ya di sini ya, hari aktifnya, lalu simpan. Nah, berarti sudah berhasil dibuat logbooknya teman-teman. Nah, setelah berhasil dibuat nanti akan tampil di menu Februari ya di sini atau di tab Februari. Nah, teman-teman lalu mengklik yang tadi yang sudah dibuat. Setelah itu kita akan diarahkan ke periode 1 sampai 7 Februari. Nah, di sini teman-teman kalau hari libur nanti bisa dibuat di sini ya keterangannya hari libur ya teman-teman ya. Ataupun tanggal-tanggal merah seperti itu ya. Nah, misalkan di hari Senin tanggal 2 Februari gitu ya, teman-teman eh, klik dibuat laporan hariannya, lalu yang dikerjakannya apa gitu ya. Yang dikerjakannya misalkan tadi ya UI UX membuat apa atau enggak revisi UI menu COA gitu ya untuk orang akuntansi gitu ya misalkan. Nah, terus di sini ya untuk seru-seruan ya teman-teman ya misalkan karena misalkan Persib menang gitu ya, moodnya lagi bagus gitu. Wah, berarti bisa nih pilihnya yang paling kanan seperti itu gitu. Nah, terus simpan, maka akan terrecord gitu ya teman-teman ya di sini eh, revisi UI menu COA seperti itu. Nah, ternyata tanggal 3 Februari libur nih teman-teman ya. Nah, pasti teman-teman bisa mengisikan libur di sini. Seperti itu. Oke, misalkan di hari Rabunya eh, progres udah apa? Progres pembuatan modul jurnal misalkan. Wah, moodnya lagi jelek gitu ya. Nah, ini nggak apa-apa kayak gitu ya. Wah, karena ribet gitu, misalkan gitu. Oke, nah pada dasarnya itu buat. Nah, nanti ini saya coba ini ya isi terlebih dahulu teman-teman ya. Terus revisi modul gimana? Soal. Terus Jumat Sabtunya libur misalnya. Oke, jika teman-teman sudah di sini ya mengisi semuanya, lalu diajukan logbooknya gitu. Setelah oke, nah nanti di Februari sudah tercreate ya teman-teman, belum disetujui keterangannya. Nah, ini harus minta persetujuan oleh pembimbing lapangan terlebih dahulu gitu ya. Jadi nanti juga di sini ada eh, mood-moodnya juga ya teman-teman ya. Situ. Oke, izin untuk disetujui terlebih dahulu ya teman-teman. Saya izin stop share dulu. Nah, oke, balik lagi ke Februari. Nah, ini contoh yang sudah disetujui oleh pembimbing lapangan seperti itu. Dan pastikan
Nah, ini kan tadi kita sudah mengisikan di minggu ke-10 ya di bulan Februari. Nah, ini yang semula tadi 60% sekarang bertambah menjadi 70%. Sebetulnya di sini juga ada ini ya, ada indikatornya juga ya teman-teman. Jika eh, dari tanggal 1 sampai tanggal 7 itu sudah diisi, maka kelengkapan notebook di rentan tersebut sudah 100%. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, itu mengenai logbook. Jika nanti ada yang ingin ditanyakan, mungkin kita mulai di sesi tanya jawab ya. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke pengumpulan berkas ya, teman-teman ya. Jadi tadi yang sudah dijelaskan juga bahwa pengumpulan berkas itu ada di kegiatan saya, lalu ada di berkas akhir magang, seperti itu. Nah, kalau di sini unggah dokumen itu sudah ada alertnya ya, sebelum tanggal 9 Januari. Tapi tadi yang sudah kita sepakati bahwa pengumpulan berkas itu maksimalnya di 2 Januari ya, teman-teman ya. Itu. Nah, karena ini adalah magang mandiri, jadi di sini ada dua yang harus diupload, teman-teman ya. Jadi ada surat keterangan telah menyelesaikan magang dan laporan magangnya seperti itu ya. Jadi nanti akan disesuaikan dengan teman-teman mendaftar magang itu jenisnya apa seperti itu. Jadi misal di sini ada apa namanya surat keterangan telah menyelesaikan magang atau sertifikat, misal gitu ya. Kita pilih misal gitu ya. Ini hanya contoh ya teman-teman ya. Kirim. Nah, di sini langsung ya ada keterangannya. Lalu untuk laporannya, misal, oke. Nah, jika sudah diserah apa, jika sudah diupload, di sini ada keterangannya ya teman-teman telah menyelesaikan magang atau sertifikat Anda telah berhasil diserahkan gitu. Ini yang nanti akan menjadi indikator penilaian oleh Femi Akademik dan tim LKM seperti itu teman-teman. Mungkin untuk berkas akhir magang sih hanya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi pastikan dokumennya diupload sesuai dengan jenis magang teman-teman sekalian seperti itu. Begitu ya teman-teman ya. Dan ini juga nanti untuk nilai ada di sini sih. Jadi yang jika sudah dinilai oleh teman-teman, jika sudah dinilai oleh pemimpin lapangan, pemimpin akademik, nanti akan muncul di sini seperti itu teman-teman. Oke, Baik, terima kasih Mas Fazri ya. Izinkan saya menjelaskan tentang dokumen magang ya. baik Ibu, silakan Bu. Izin share screen. Ya, ini mungkin bisa terlihat ya. Nah, di sini di link yang saya atau kami sematkan di chat Zoom itu ada link yang ke folder magang ya. Kalau dibuka itu ada berbagai macam file ya. Di sini ada template penerimaan penolakan magang gitu ya. Ini template proposal bila dibutuhkan oleh perusahaan ya. Jadi kadang-kadang perusahaan itu butuh proposal magang dari LKM atau dari Fakultas Ilmu Terapan. Nah, kita biasanya pakai template itu ya. Cuman diganti aja nama perusahaannya gitu ya. Nah, kemudian untuk yang ini berkas magang yang kita pakai tentu yang ini ya, yang berkas magang yang ini. Nah, ya di sini dilihat ada dokumen IA tadi udah disampaikan sama Mas Fajri. Dokumen IA itu apa? Nah, ini adalah template laporan magang ya. Nah, ini ada template lembar pengesahan pembimbing lapangan yang kita sengaja pisahkan apabila memang dibutuhkan. Ya, tetapi ini template-nya ada di dalam juga sih sebenarnya ya. Sudah ada di sini ya. Oke, kita buka. Nah, di sini ada satu file. Nah, di sini ada pertama ada format laporan magang ya. Di sini ada ketentuannya, kertasnya A4, 70 gram gitu ya. Kemudian dan seterusnya. Kemudian bagian depan laporan magang itu ada lembar pengesahan satu, yaitu dari perusahaan. Kemudian ditandatangani pembimbing lapangan, terus ada logo perusahaan gitu ya. Nah, untuk yang lembar pengesahan dua,
itu dari universitas ditandatangani oleh pembimbing akademik ya. Pembimbing akademik itu dosenmu ya, dosen pembimbing akademikmu. Kemudian ada kata pengantar, ada daftar isi. Sebentar saya besarkan dulu ya, takutnya kurang besar. Nah, kemudian ada bab satu pendahuluan, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah dan solusi, kemudian lingkup pekerjaan magang ya, anak-anak ya. Kemudian penjadwalan kerja, ini biasanya kita membuatnya dalam bentuk tabel. Kemudian ada subline apabila diperlukan, boleh ditambahkan. Jadi ini 1.5 itu optional ya. Nah, berikutnya yang bab 2 itu bicara tentang tempat magang. Yang antara lain kita membahas tentang gambaran umum dan struktur organisasi. Nah, ini kita ingin mengetahui bahwa mahasiswa itu memahami tempat kerjanya itu seperti apa gitu ya. Jangan sampai kamu nggak tahu. Kamu magang di mana? Saya magang di Telkomsel. Telkomsel itu perusahaan apa? Apa ya? Kayaknya jualan HP deh Bu. Nah itu ya jangan sampai kayak gitu ya. Padahal udah berbulan-bulan magang tapi dia masih salah ya tentang institusi tempat dia magang gitu ya. Nah kemudian yang 2.2 itu menjelaskan kamu ada di unit mana, di divisi mana, atau di ruang mana ya, bagian kerja mana ditempatkannya ya pada saat magang. Nah, kemudian ada 2.3 sama 2.4 itu sifatnya optional. Jadi ini ada budaya dan etik kerja. Ini katanya juga diharapkan kalian tuh memahami ya. Kalau budaya etika kerja tuh contohnya apa? Kalau di BUMN tuh kamu pernah dengar akhlak nggak ya? A-nya itu apa, K-nya itu apa gitu ya. Kalau di Telu itu kita mengenal HEI. HEI itu H-nya harmoni, E-nya excellent, I-nya integrity. Nah itu masing-masing ada penjelasannya ya. Nah, kalau di tempat kamu kerja ada nggak? Oh, nggak ada, Bu. Oh ya, kalau nggak ada, nggak usah gitu ya. Tapi kalau ada, silakan dijelaskan. Nah, ini penting sehingga kamu memang memahami ya tempat kerja. Jadi ini penting ya. Kenapa tempat magang itu jadi satu bab sendiri? Itu menjelaskan bahwa kamu tuh memahami tempat magangmu, memahami kamu ditempatkan di mana gitu ya, dan memahami budaya atau etika kerja. Nah, pada saat saya bimbingan dengan mahasiswa magang, pada saat saya tanya, kamu tahu nggak budaya etika kerja? Oh, nggak ada, Bu. Yang saya tahu adalah aturan. Aturannya apa? Misalkan kalau masuk harus jam sekian gitu ya. Terus kamu sakit dengan, oh itu juga boleh deh. Tapi bukan disebut budaya dan etika kerja ya. Mungkin itu lebih ke aturan bekerja atau aturan magang. Itu juga boleh dibuatkan di 2.3 apabila diperlukan ya sebagai pengganti dari budaya dan etika kerja. Tapi kalau nggak dibikin nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa sih ya karena itu optional. Jadi tidak semua perusahaan punya budaya etika kerja ya, khususnya perusahaan yang menengah gitu ya, yang menengah itu coba kalau kita tanya Pak Bu, di sini ada etika kerja nggak, ada budaya kerja nggak? Terus kamu cerita kalau di Telu kamu punya ya. Itu bisa jengkel juga ya tempat kerjanya sampai dibanding-bandingin gitu ya. Nah itu makanya 2.3 dan 2.4 tuh boleh ada boleh enggak. Yang 2.4 apa ya kira-kira ini kan subline yang bisa ditambahkan sesuai keperluan. Kira-kira apa ya? Misalnya nih eh tadi yang saya sampaikan ya ada aturan peraturan kerja ya itu bisa dimasukkan ke dalam 2.4 atau hal-hal lain yang terkait dengan ini ya misalnya sanksi gitu ya. Ada perusahaan-perusahaan yang menekankan kerahasiaan ya kerahasiaan penyebaran data. Nah itu ada yang tertulis ya, ada yang tertulis kerahasiaannya pertama tidak boleh apa gitu ya. Nah itu boleh disampaikan di dalam 2.4 ya. Nah itu sekali lagi itu optional ya. Jadi kadang ada di sebuah perusahaan, kadang enggak juga ya. Nah, kemudian yang bab 3. Nah, bab 3 ini adalah hasil dan pembahasan. Tentu di sini, di bab 3 kamu menjelaskan apa saja yang dikerjakan selama magang, gitu ya. Di sini harus ada produk nggak? Nggak harus ada produk. Jadi, bisa juga dalam bentuk pekerjaan atau jasa kamu apa. Jadi, menjelaskan uraian tugasnya apa, ya, 3.1-nya, dan tanggung jawabnya apa. Kemudian, ada tugas lain nggak yang ditambahkan? Jadi, kadang-kadang kita di perusahaan itu ya, pada saat magang, kita punya tugas utama, tapi ada tugas-tugas lain yang tambahan gitu ya. Ya, jadi kayak mahasiswa wali saya dulu, ya anak wali saya, itu dia sebagai teknisi jaringan ya, sebetulnya teknisi jaringan, tapi sekaligus
yang suka benerin errornya komputer gitu ya, suka nyolokin kabel server gitu ya, nyalain komputer-komputer pimpinan. Jadi kalau misalnya ada rapat gitu ya, terus disediain tuh komputer-komputer untuk pimpinan, dinyalain dulu, setting dulu gitu ya. Setiap rapat kayak gitu ya. Tugas dia itu ya berarti tambahannya itu ya. Tapi tugas utamanya sebagai ini operator jaringan ya di perusahaan tersebut. Kebetulan perusahaannya perusahaan IT ya. Nah, kemudian 3.3 itu membahas tentang hasil dan capaian magang. Jadi hasilnya apa? Karena sebagai operator jaringan, nah katanya ya mahasiswa wali saya itu pernah mengusulkan perubahan ini yang apa sih namanya? Arsitektur jaringannya lah gitu ya. Tadinya seperti apa, semrawut lah intinya. Sekarang disarankan atau diusulkan seperti ini dan sekarang sudah berapa bulan berjalan, arsitekturnya lebih baik katanya ya, gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian 3.4 itu optional juga, itu kendala yang dihadapi apa ya. Nah, misalnya contohnya mahasiswa saya tadi yang saya sampaikan, kendala yang dihadapi ya, itu kadang-kadang tugas tambahan itu malah lebih menyita waktu katanya gitu ya, karena setiap rapat dia ditugaskan untuk setting komputer untuk pimpinan ya. Pimpinannya kan nggak cuma satu ya, ada beberapa pimpinan dia settingin dulu. Jadi kalau ada rapat di ruang besar, kebetulan perusahaannya menengah ya, perusahaan internasional juga. Jadi dia tuh perusahaan Cina ya kalau nggak salah. Jadi disettingin tuh ininya apa laptopnya. Kemudian kalau memang ada Zoom, Zoomnya di apa disiapin gitu ya. Jadi itu namanya di apa ya dia sebagai teknisi ya, teknisi harian. Jadi katanya yang begitu-begitu itu justru apa? Lebih memakan waktu ya dibanding tugas utama gitu ya. Jadi itu juga boleh disampaikan pada saat di laporan ini ya. Kendala lainnya apa? Biasanya tools ya. Kalau di perusahaan-perusahaan yang di bidang IT ya. Kalau di kampus kita belajarnya tools A gitu ya. Nah, ternyata di perusahaan harus menguasai tools B. Nah, itu kan berarti harus belajar dulu ya. Ya syukur-syukur diajarin ya. Dan memang biasanya diajarin sih. Kalau karena kan menggunakan tools baru. Nah, kalau nggak diajarin, suruh belajar, kamu belajar sendiri ya gitu ya. Nah, itu menjadi kendala ya. Kalau bisa cepat, ada orang yang fast learner ya. Dia cepat gitu ya. Apa akses Google, akses tools AI untuk membantu dia memahami ya, ini ya tools yang baru itu bisa. Tapi kalau yang misalnya pasif ya, itu ya tentu lama ya. Jadi ada yang lama dalam mempelajari hal baru, ada yang cepat ya. Nah, kemudian subline bisa ditambahkan sesuai keperluan atau sesuai arahan DPA. Nah, ini macam-macam ya. 3.5 itu. Kadang-kadang ada DPA yang kamu menghasilkan produk nggak gitu ya. Karena kamu kan prodinya prodi misalnya, prodi D3 sistem informasi misalnya gitu ya. Ada produk nggak? Kalau ada dimasukin ya ke bab 3. Nah, masukinnya kemana ya bab tiganya? Nah, itu tuh yang 3.5 ke bawah, 3.5, 3.6 dan seterusnya. Kalau ada tuh tambahkan aja sesuai arahan DPA. Nah, biasanya ngambil dari buku TA ya, berarti ya. Kalau ada di antara kamu yang sudah mulai nih nyusun buku TA, baru sampai bab 3 misalnya. Nah, itu biasanya masuk ya ke situ ya. Yang bab tiganya buku TA masuk ke bab tiganya laporan magang. Nah, terakhir adalah kesimpulan dan saran. Nah, ya. Kemudian yang nomor 43 ini juga optional ya. Selain kesimpulan dan saran, ada optional itu rekomendasi ada nggak dari instansi eh yang tempat kita magang kepada kita gitu atau saran dari kita ya dari mahasiswa. Saya kan sebagai mahasiswa magang nih, saya memberikan rekomendasi ya kepada pelaksanaan magang ke depannya diharapkan misalnya ya dan seterusnya itu bisa. Tapi itu sifatnya opsional ya, tidak selalu dibutuhkan dan tidak semua DPA atau dosen pembimbing akademik membutuhkan. Terakhir itu ada daftar pustaka. Nah, sekarang ada pertanyaan ya, ada pertanyaannya begini. Nanti pada saat kamu upload berkas ini, laporan magang ke Talentaran, itu yang meriksanya itu bukan dari LKM. Jadi LKM terbebas dari pemeriksaan laporan magang yang diupload mahasiswa ke Talentaran. Loh, jadi itu tugas siapa, Bu? Itu adalah tugas DPA, dosen pembimbing akademik. Sehingga isi dari laporan magang, baik daftar isi, konten, dan lain-lain, itu harus dikonsultasikan kepada DPA. Ya, misalnya nih, ternyata DPA saya Bu, untuk yang bab 3
itu mulai dari 3.1-nya sampai 3.5 itu plek ketiplek copy paste dari buku PA. Ya silakan saja gitu ya. Kalau dosen pembimbing akademiknya menyarankan begitu atau ada arahan dari prodi. Arahan dari prodi adalah semua mahasiswa harus mencantumkan produk yang dibuatnya gitu ya ke dalam bab 3. Nah, itu kan berarti ada subbab baru nih ya gitu. Nah, itu kira-kira seperti itu ya. Jadi eh ini berarti yang di depan apa? Yang di depan ini adalah template dasar dulu ya. Template dasar yang sebetulnya templatenya adalah negotiable atau templatenya updatable ya, sesuai kebutuhan atau sesuai arahan dari DPA dan atau arahan dari prodi ya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi supaya tidak ada bedaan nih, Bu, Pak, kok prodi saya mah dosennya nyaraninnya bab 1, bab 2, bab 3-nya anu. Sedangkan prodi lain itu yang dikumpulkan adalah, nah kamu jangan bandingin prodi dengan prodi ya. Kamu fokus pada arahan dari prodimu, arahan dari DPA-mu ya. Itu khusus yang bab 3-nya tadi ya. Khusus yang bab 3 itu isinya serahkan atau sesuai dengan arahan dari DPA atau dengan atau dari prodinya ya. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, pada saat sebelum mengumpulkan laporan magang perlu presentasi dulu nggak? Biasanya sih ada presentasi. Ya, itu kan tidak ditangani jadwal presentasinya oleh talentern ya. Jadi kamu janjian sendiri tuh sama dosen pembimbing akademikmu gitu ya. Dan mungkin dosen pembimbing lapangan ya kalau dia membutuhkan laporan. Tapi umumnya yang memeriksa laporan itu hanya DPA. Pembimbing lapangan mah biasanya kegiatan kamu di real di lapangan seperti apa itu yang dinilai ya. Kemudian mulai dari hard skill sama soft skill gitu ya. Tetapi untuk laporan, wah pembimbing lapangan biasanya nggak meriksa. Tapi review mungkin cukup mereview aja mungkin ya. Nah, sedangkan yang memeriksa secara detail yaitu dosen pembimbing akademik. Ya, mungkin itu. Nah, kemudian urutan ya. Urutan, ini saya sampaikan dulu ya. Ini tadi sudah disampaikan sebetulnya oleh Pak Mas Fajri, tapi saya tulis lagi ya, saya highlight lagi ya. Urutan penyelesaian pemberkasan itu gini ya. Ya, pertama kan mengisi logbook dulu ya, anak-anak ya. Logbook diisi minimal 50% dari jumlah minggu. 50% tuh minimal dari jumlah minggu. Nah, mahasiswa itu kan mengisi logbook boleh per hari kan. Tiap hari bisa, 2 hari sekali bisa gitu ya. Tetapi intinya 50% dari jumlah minggu aja ya. Itu terisi. Nah, kemudian setelah itu pembimbing lapangan approve dong logbook ya. Nah, itu juga sama. Minimal 50% yang di-approve. Misalnya kamu mengisinya nih ya. Misalnya ini tadi ada Mas Fajri kan. Mas Fajri itu mengisi dia rajin sampai 100% dia isi. Tetapi yang di-approve oleh pembimbing lapangan minimal 50% saja. Nah, kalau sudah, nanti pembimbing lapangan baru bisa menginput nilai. Nah, setelah itu baru mahasiswa upload berkas magang. Nah, kemudian setelah itu baru pembimbing akademik menginput nilai. Nah, setelah pembimbing akademik menginput nilai, itu nilai terkunci ya. Artinya sudah tidak bisa diubah lagi. Nah, selama DPA belum menginput nilai, silakan mahasiswa upload kembali, upload kembali, upload kembali berkas magang karena dirasa kurang kurang ya. Oh, saya merasa kurang nih. Atau setelah upload berkas magang, dicek nih sama DPA. Kamu kurang ini, kurang itu ya. Tapi dia ngasih arahannya di belakang talenteren ya, via WhatsApp misalnya. Mas Fajri, kok ininya bab 3-nya kurang, coba tambahkan anu. Nah, berarti kan kamu harus re-upload kan, upload kembali kan. Nah, silakan upload kembali sesuai dengan arahan dari DPA selama DPA belum menginput nilai. Ya, nah kira-kira seperti itu. Jadi kira-kira pembimbing lapangan bisa
input nilai nggak kalau logbook belum di-approve sama pembimbing lapangan? Nggak ya. Jadi pembimbing lapangan belum bisa input nilai kalau dia belum approve logbookmu. Nah, pembimbing lapangan bisa approve logbook nggak kalau mahasiswa nggak mengisi logbook? Ya nggak bisa. Jadi mahasiswa upload atau input logbook dulu, baru PL approve. Setelah itu PL input nilai. Setelah itu mahasiswa upload berkas magang, DPA input nilai. Ya, kira-kira seperti itu ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya. Saya kembalikan kepada Mas Fajri ya. Baik, terima kasih Bu Ina atas tambahannya dan tadi ada koreksi sedikit ya Bu. Terima kasih. Baik teman-teman, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, izinkan saya menyampaikan informasi bahwa teman-teman yang sekarang hadir di sosialisasi pengumpulan berkas akan kami ajukan sebagai TAK teman-teman gitu ya. Jadi pastikan teman-teman ikut sampai akhir ya, teman-teman ya. Begitu. Baik. Setelah ini mungkin teman-teman bisa on cam terlebih dahulu untuk melakukan sesi dokumentasi, teman-teman. Mohon bantuannya dan mohon kerjasamanya. Silakan teman-teman bisa on cam terlebih dahulu untuk kita melakukan sesi dokumentasi di Meet kali ini, seperti itu, atau di Zoom kali ini. Resenya nanti mungkin ditunggu dulu ya teman-teman ya. Jadi setelah dokumentasi nanti kita akan melakukan pengisian survei terlebih dahulu. Setelah pengisian survei baru kita masuk ke sesi tanya jawab ya teman-teman ya. Baik teman-teman, mohon izin dan mohon kerjasamanya untuk on cam terlebih dahulu ya teman-teman. Karena masih banyak nih yang belum on cam. Oke, kita sudah siap teman-teman. Di sini ada 9 slide ya teman-teman ya. Oke, kita mulai terlebih dahulu untuk slide pertama. Oke, siap. Satu, dua, tiga. Oke, untuk yang slide kedua, mungkin gayanya bisa berubah teman-teman, pakai vokasi kecil, gaya andalan kita. Oke, siap. Satu, dua, tiga. Oke, slide ketiga, gaya bapak-bapak mungkin ya teman-teman ya. Gimana? Gini ya, gaya bapak-bapak ya. Wih, emang nih Mas Ikhwan Rizky nih, jago banget nih. Oke, siap. Satu, dua, tiga. Oke, kita masuk ke slide 4. Gaya vokasi besar ya. Gini, teman-teman, vokasi besar. Oke, siap. Satu, dua, tiga. Oke, slide kelima. Gaya apa nih? Slide kelima nih. Ada ada ide ini Mas Surya nih, gimana? Ada ide nggak? Gaya bapak-bapak lagi ya? Gaya bapak-bapak. Oh, gaya satu. Gaya satu. Oke, siap. Siap. Oke, slide kelima. Satu, dua, tiga. Oke. Mungkin gaya ke 6 nih, slide 6. Gimana Mas Aufa? Ada saran? Gaya ke 6? Mas Aufa Riza Zaki. Ih, rambutnya, rambut membelah pukulan One Punch Man ini. Mas Aufa Riza. Oke, gaya bapak-bapak lagi ya. Siap. Satu, dua, tiga. Oke, slide ketujuh, vokasi kecil aja ya. Mbak Nurul gimana kayaknya Mbak Nurul Azizah? Oke, siap. Satu, dua, tiga. Oke, slide ke-8. Ini Mas Muhammad Nurah Syahid nih. Gimana Mas Nurah Syahid? Gayanya nih untuk slide ke-8 nih Mas.
Oh, gaya kepala aja ya, Mas ya? Oke, siap. Satu, dua, tiga. Oke, slide terakhir. Mas Didik nih, Mas Didik gimana gayanya Mas Didik? Ah, Mas Didik langsung off cam nih. Mas Revo gimana Mas Revo? Gaya ini lagi pegang rambut ya Mas ya? Oke, siap. Satu, dua, tiga. Oke, siap. Sudah 9 slide ya. Terima kasih teman-teman atas kerjasamanya. Baik, kita masuk ke sesi survei ya. Untuk survei izin itu ada di presensi ya, betul ya Bu ini ya. Boleh teman-teman untuk scan barcode yang sudah tersedia di layar. Silakan teman-teman untuk mengisi terlebih dahulu. Punten Oh, Mas Aji, yang ada di yang benar yang ada di chat Zoom ya. oh yang ada di Yang presensi. ini belum terhubung ke form yang ini. Oh, baik Bu. Ya, Siap. Terima kasih Bu. ya. Mohon izin teman-teman, silakan klik yang ada di link yang di kolom chat Zoom ya, teman-teman ya. Dan perlu diketahui juga nanti daftar hadir ini ataupun survei ini nanti akan kami jadikan sebagai evidence untuk pengajuan PAK ke Ditmau ya. Jadi teman-teman yang ikut di sosialisasi sekarang itu akan mendapatkan PAK dari kami ya sebagai bukti teman-teman ikut sosialisasi magang seperti itu. Mungkin kita kasih waktu, mohon izin Bu ini 10 menit apakah cukup Bu? Kayaknya 2 menit Mas, Oh, sudah 2 menit aja. 2 menitnya cukup ya. Oke, dua dua menit menit. atau maksimal 5 menit ya. Baik. Nah, sambil menunggu, mungkin pertanyaan udah bisa diajukan di ini nggak? Di atau gimana enaknya? Atau raise hand aja? Atau gimana? Mungkin teknisnya bisa resen dan kolom chat Zoom, Bu, atau mungkin langsung open mic sepertinya kali ya, Bu ya, Oke, sambil oke. ini. Oke, Bu. Kita menunggu 2 menitan sampai 5 menit maksimal ya pada mahasiswa. Sambil itu kalian sudah bisa mempersiapkan pertanyaan ya. Nah, jadi tanya jawabnya bisa open mic, bisa raise hand, bisa juga menuliskan di chat Zoom ya, Pak Mas Fajri ya. Iya, betul, Bu. Ya, oke, oke. Oh, sempat tadi ini ya ada. Oh, udah aman. Wah, sudah mulai masuk banyak pertanyaan. Wah,
Mungkin izin saya bantu jawab. Untuk pertanyaannya Muhammad Azhar, apabila logbook sudah di-approve lebih dari 50%, bagaimana? Berarti untuk logbooknya sudah apa namanya tidak apa-apa apabila tidak dilanjutkan karena sudah memenuhi standar minimal kelengkapan logbook itu 50%. Tapi apabila masih mau diisi, tidak masalah. Berarti itu sudah bisa sih dinilai oleh pembimbing lapangan dan juga pembimbing akademik. Tapi tadi ya yang disampaikan oleh Bu Ina, kalau untuk ke pembimbing akademik itu perlu dinilai terlebih dahulu oleh pembimbing lapangan, baru nanti mahasiswa bisa mengumpulkan berkas dan dinilai oleh DPA. Nah, untuk pertanyaannya sebentar. Untuk pertanyaannya Mas Surya Nugraha, kalau logbooknya itu sudah dipastikan di-approve tidak oleh pembimbing lapangan selama mengisi. Nah, itu coba dipastikan dulu. Lalu untuk pertanyaannya Mbak Evania ya, sebentar. Terkait akses pembimbing lapangan di Talenten, apakah pembimbing perlu membuat akun terlebih dahulu sebagai company atau ada mekanisme lain untuk pemberian akses tersebut? Oh, ini untuk magang apa, Mbak Evania? Boleh disampaikan? Boleh on mic saja, Mbak Evania, bisa tidak? Mandiri, Mbak Najwa. Oh, mandiri ya. Ya, Oke, untuk yang Mbak Evania, kalau untuk yang pembimbing lapangan, untuk magang yang mandiri ya, itu setelah pengajuan magang selesai ya sudah diterima, ada menu untuk mengajukan data pembimbing lapangan di status lamaran magang. Nah, setelah Mbak Evania mengajukan data pembimbing lapangan, itu nantinya akan diverifikasi terlebih dahulu oleh LKM, yang nantinya data pembimbing lapangan, khususnya email aktif pembimbing lapangan yang didaftarkan oleh Mbak Evania, itu sebagai akses untuk masuk ke akun Talenten sebagai pembimbing lapangan. Tapi sebelum itu, jangan lupa diarahkan ke pembimbing lapangannya untuk cek apakah ada link verifikasi untuk atur password ke alamat email yang sudah diajukan oleh Mbak Evania gitu. Nanti kalau misalkan sudah dicek ada, mangga nanti pembimbing lapangannya bisa atur dulu passwordnya gitu. Nanti kalau misalkan sudah atur password, bisa menggunakan alamat email dan juga password yang sudah disetting untuk masuk sebagai pembimbing lapangan. Begitu. Namun apabila belum ada alamat belum ada pesan email yang masuk ke alamat emailnya pembimbing lapangan untuk atur password, silahkan bisa konfirmasi ke LKM melalui hotline LKM aja. Nanti sama LKM bisa dibantu untuk kirimkan lagi link atur passwordnya. Gitu Mbak Evania. Kalau sekiranya belum jelas, bisa disampaikan ya Mbak Evania. Oke, Mbak Najwa, terima kasih. Nah, kepada Mas Surya Nugraha ya, nanti kapan-kapan ada waktu nggak ke LKM biar nanti dijelaskan secara onsite ya. Nah, kalau memang ini ternyata ada kesalahan dari kami, developer, ini tentu akan kami perbaiki gitu ya. Tapi boleh ke kampus dulu biar kita ketahuan ya. Nah, untuk yang Madusem, kalau 50% itu kan berarti 4,5 bulan ya harus diisi. 4,5 bulan tuh berarti berapa minggu tuh? 8, sorry, 10 minggu. berapa? 20 minggu. 20 minggu ya. Nah, itu berarti seperti itu ya untuk yang Madusem harus ada 50% dulu kan nggak ada salahnya ya 1 minggu mengisi 1 hari aja juga itu udah dihitung 1 minggu ya. Udah. Terus kalau Mas Surya ada di Bandung nggak magangnya? Muhammad Surya.
Kalau ada nanti kapan-kapan ke LKM ya. Ini udah kami catat ya. Nah, kemudian kita sebelum ke yang Raisen, di sini ada pertanyaan kebetulan tentang dokumen ya. Saya jawab dulu, nanti baru kita ke yang Raisen. Habis yang Raisen nanti kita baca lagi pertanyaan yang ada di chat Zoom. Ini dari Widya Mustika Sari. Untuk template laporan magang Madusum sama nggak? Karena di situ template-nya namanya Masasem sama ya. Jadi kalau yang Madusem itu di semester pertama laporannya adalah laporan Masasem versi LKM yang tadi saya sampaikan ya. Kemudian untuk di semester keduanya laporannya apa? Buku TA-nya gitu ya. Nah, sekali lagi seperti yang saya sampaikan ya, template yang kami sampaikan itu kan sebenarnya template dasar ya, umum ya. Nah, tetapi kalau ada arahan dari Prodi atau dari DPA, maka silakan mengikuti arahan dari Prodi dan DPA. Karena sejujurnya yang memeriksa laporan magangmu bukan LKM, melainkan dari DPA. Ya, mungkin itu ya Widya, semoga membantu. Memang nama template-nya Mas Asem, tetapi itu berlaku juga untuk yang Madusem, karena untuk yang ganjil laporan magangnya adalah laporan magang versi LKM, sedangkan yang di genapnya, semester genapnya, laporan magangnya adalah buku TA ya. Nah, kita ke ini Mas Fajri, ke yang resen ya. Baik, Enggak. boleh Bu. Mungkin pertama dari Mbak Putri ya. Mbak Putri, silakan. Izin Kak, sebelumnya saya ingin bertanya, kan deadline pengumpulan tanggal 2 Januari ya. Sementara di magang aku tuh kan aku ngajunya dari 15 September sampai harusnya itu 10 Januari. Itu bagaimana ya Kak? Sedangkan timeline di kantor saya atau di perusahaan saya itu udah ada timelinenya sendiri. Dan kan kita harus mengumpulkan sertifikat. Kalau belum kan itu artinya kita belum selesai magang dong. Nah, itu bagaimana ya, Kak? Sekian, terima kasih. Oke, baik Mbak Putri, terima kasih. Eh, mau sama Bu Ina, Bu? Silakan. Lah, Ya, itu tadi timeline dari kantornya lebih dari timeline yang FIT ya, Dek? Iya, Ibu. Soalnya Eh, waktu itu seingat saya tuh deadline apa ngajunya tuh sesuai dengan semester. Jadi Jadi tanggal itu. untuk nilai meskipun deadline-nya lebih dari deadline yang ditetapkan oleh LKM atau fakultas, semoga pembimbing lapangan ini ya masih mau approve logbook ya dan input nilai dulu aja. Meskipun itu deadline yang kantor tetap saja kamu penuhi sesuai ketentuan di awal, namun untuk yang fakultas karena ini untuk kebutuhan nilai-nilaimu di semester ganjil gitu ya. Karena di kami itu semester ganjil kan nilai nilai fix final itu 16 Januari kan. Ya masa kita mepet-mepet ke 16 Januari kan. Harus diolah dulu tahu nilai-nilai adik-adik yang ada di talent-talent itu. Nah, untuk yang surat, untuk yang apa? eh sertifikat itu biasanya gimana ya, Mbak Najwa ya? Karena kita yang penting nilai dari pembimbing lapangan, nilai dari pembimbing akademik ya. Yang penting itu, gitu ya, Putri ya. Nah, sedangkan untuk yang sertifikat kalau memang belum bisa dikeluarkan karena kan nanti nunggu magangnya selesai, itu bisa nanti ya, Dek, menyusul ya di uploadnya. Oke, Ibu, baik. Ya. Terima kasih. Nah, pembimbing lapangannya di approach dari sekarang ya, bahwa nanti dimintanya sesuai ini karena apa? Karena ada deadline penginputan nilai di akademik FIT TELU ya. Jadi mohon bisa itu, tetapi deadline kantor kamu sampaikan baik-baik. Deadline kantor saya tetap ya, kalau Putri bilangnya saya tetap melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di kantor. Termasuk nanti sertifikat penyelesaian magang kan nanti dikasihnya terakhir, ya itu nggak apa-apa, disusulkan saja. Yang penting nilai masuk dulu ya. Oke, mungkin lanjut ke yang kedua ya Mas. baik. Terima kasih Bu Ina dan Mbak Putri. Baik, selanjutnya ada Mas
Mas atau Mbak ya? Fahsa Aula. Silakan Mas Fahsa. Ya, Oh, izin. Mbak. Ya, silakan, Hmm, silakan. jadi magang saya itu dari program Digistar Plus Intern Telkom. Nah, untuk awal saya diterima itu, saya dihubungi dari pihak pihak BPA untuk mendaftarkan di SIMKA gitu ya. Jadi selama ini saya mengisi logbook itu di webnya Digistar Telkom dan juga di web SIMKA. Kemudian untuk laporan dan segala macamnya juga diupload di sana. Dan pembimbing lapangan juga ada menginput nilai tengah, jadi setiap 3 bulan ada input nilai begitu untuk approve dan juga memasukkan nilainya itu di web Digistar. Kemudian saya mengupload buktinya juga di web Simka berupa logbook harian, mingguan, dan juga bulanan begitu. Dan juga nanti ada logbook di akhir magang begitu. Nah, pertanyaan saya untuk di web Talenter ini, apakah mentor saya ini perlu untuk membuat akun dan juga menginputkan nilai ulang gitu atau bisa diambil dari SIMKA ataupun web Digistar itu ya seperti itu bagaimana gitu ya. Nah, Mbak Fasa itu sudah masukin data magangnya ke Talentaran kan ya? Nah, Ya pada sudah. saat inputin pembimbing lapangan, minta tolong pembimbing lapangannya diarahkan ke LKM. Misalkan Mbak Najwa bisa, atau saya juga bisa. Jadi nanti yang menginputkan nilai itu dari kami ke sistem Talentaran. Kami dapat nilainya dari mana? Kami dapat nilainya langsung dari BPA. Itu khusus untuk mahasiswa yang mengikuti magang berdampak yang iklannya atau pengelolaannya dikelola oleh BPA. Ya. Nah, jadi perlu input logbook lagi nggak? Perlu ya, input logbook, kemudian nanti di-approve oleh pembimbing lapangan, yaitu tidak lain adalah dari LKM sendiri. Nanti yang input nilai adalah LKM sendiri, gitu ya. Nah, untuk berkas magang, ya tinggal di-upload ulang kan ya. Nah, kemudian nanti setelah itu baru ada nilai dari DPA tuh. Nah, DPA baru input nilai ke Talentaran gitu. Oh, Paham nggak baik, fase? izin mengkonfirmasi. Jadi untuk pembimbing lapangan saya di Talent Turn itu dari pihak LKM ya, Bu? Iya, jadi kamu kan ngisi ngisi tuh magang berdampak ya. Kamu ngisinya apa kemarin magang mandiri? Ya, betul. Magang mandiri ya. Nah, itu pembimbing lapangannya udah di setting ke siapa nggak pembimbing lapangannya? Belum ya? Belum ada. Nah, Ya, minta tolong ya pembimbing lapangannya kamu pilih ya pada saat kan kalau mahasiswa mengisi magang mandiri itu pembimbing lapangan itu kan mahasiswa mengajukan siapa yang jadi pembimbing lapangannya. Ada email, ada nama, email sama nomor telepon kan. Nah, itu ditujukan ke kami aja, boleh ke saya, Ine, terus nanti email saya sama nomor telepon saya gitu ya, boleh atau biasanya siapa ya? Ini Lupa saya, yang Bu. lain. Oh ya, Mas Ya, Fazri ya. saya. Atau Mas Fazri karena Mas Fazri itu staf LKM bidang ini, bidang penilaian. Jadi nanti Mas Fazri mungkin bisa menuliskan ini ya, nama, email sama nomor telepon di chat Tolong Zoom chat atau Zoom. gimana? Nanti Atau Mbak Fasa ini aja, Bu, ke LKM ngechat aja ke ya? LKM ya. Oh iya, Bapak saya kapan ada waktu ke LKM ya? Nanti biar pada saat setting pembimbing lapangannya ke Mas Fazri itu nanti langsung diarahkan di sini ya, di onsite ya. oke. Ya, Baik, Ibu. udah paham ya. Tapi untuk nilai itu nanti kami akan mendapatkan nilainya langsung dari BPA, Mbak. Jadi nanti yang input nilai kamu ke di Talentana adalah kami sendiri ya. Sedangkan logbook mau nggak mau kamu harus ngisi ya, minimal 50% ya. Nanti di-approve oleh kami sendiri, oleh LKM. Terus nanti kami menginput nilai. Setelah itu nanti untuk berkas magang boleh di-upload kembali ya. Yang berkas magang yang ada yang sudah kamu upload di SIMKA nanti pembimbing akademiknya biar bisa baca gitu. Kemudian nanti pembimbing akademik akan memberikan nilai gitu ya. Nah, kalau pembimbing akademik tidak memberikan nilai atau dari BPA-nya nanti terlambat, tapi biasanya enggak sih ya. Kalau BPA itu kasih nilainya cepet ya. Bahkan 2 minggu sebelum deadline, kan deadline itu 16 Januari ya. Deadline input nilai ke Igrasias itu 16 Januari. 2 minggu sebelumnya biasanya dia sudah ngasih tuh. Jadi cepet ya kalau BPA itu termasuk yang cepet.
gitu ya. Nah, jadi semoga kamu sebelum itu udah input logbook ya, Faza. Baik, Ibu. Ya, oke. Saya mungkin Terima kasih banyak. ya sama-sama. Ah, Oke, terima kasih Mbak Fasa dan Bu Ine. Kita masuk ke yang kolom chat Zoom, Bu Ine. Oke, di sini ada Fletcher. Ada Muhammad Dafa Taurik. Izin bertanya, Bapak Ibu, tadi kan untuk pengumpulan laporan dan lain-lain tanggal 2 Januari ya. Tetapi periode magang saya sampai 12 Januari. Mungkin boleh dijelaskan apakah magang yang setelah tanggal 2 itu tidak masuk ke laporan? Itu kalau di saya itu ada yang ini. Muhammad Azhar dulu mungkin Mas. Oh, Muhammad Muhammad Azhar Azhar. itu izin bertanya kalau logbook sudah di-approve lebih dari 50%, bagaimana? Apanya bagaimana itu berarti udah bagus dong. Nanti PL tinggal masukin nilai. Jadi kalau PL udah approve lebih dari 50%, dia tinggal ngisi nilai ya. Kalau PL belum ngisi nilai, nanti DPA nggak bisa isi nilai. Dan kalau PL belum isi nilai, mahasiswa belum bisa upload berkas ya. Oke, baik. Tadi Muhammad Azhar sebenarnya udah dijawab Bu sama Mbak Najwa Oh tadi. iya udah. Ya, Oke, iya oke, Bu. oke, Oke, punten. siap Ya, ya, tahu. memang sebagian pertanyaan dijawab oleh Mbak Najwa ya. Mbak Najwa, punten ya. Ya, siap. Izin. Baik ke Mas Georgie kali ya. Selamat pagi, izin bertanya untuk skema pengajuan judul bagaimana ke DPA, bagaimana Pak? Maksudnya gimana ya, Mas George? Boleh open mic saja, Mas? Mas Georgie. Izin Pak, Ya, silakan Mas. ya itu masuknya ini Pak. Kan sebelum buat laporan magang kan harus pengajuan judul dulu ke dosen pembimbing kan Pak. Pembimbing lapangan. Akademik ya Pak. Oh, pembimbing akademik. Nah, cuman Oke. pembimbing akademik saya nanya udah ada surat SK dari LKM apa belum gitu Pak jawabannya. Oh, oh baik. Dari prodi apa, Mas Georgie? Teknologi rekayasa multimedia Pak. Jenis magangnya ikut apa? Magang 2 semester Pak di Magang lulus Stas semester. RJ. Oh, di stas NG. Oh, untuk SK pembimbing magang mungkin ya tadi ya. Iya Pak. Untuk SK pembimbing magang sebetulnya sudah kami terbitkan. Begitu eh, kalau untuk mengenai judul itu menyesuaikan dengan apa yang dikerjakan oleh Mas Georgi di Stas RG sebetulnya ya. Seperti itu. Ya Pak. Begitu sih harusnya nanti inline dengan apa namanya judul yang akan diajukan atau yang ditanyakan tadi sih seperti itu. Atau mungkin dari Bu Ina atau dari Mbak Najwa ada yang ditambahkan seperti itu. Ya, kalau untuk yang disebut dengan SK pembimbing magang ya biasanya gitu ya, Dek ya. Ada dosen-dosen yang dia nggak mau bimbingan dengan mahasiswa magang sebelum udah ada SK gitu. Padahal pembuatan SK itu padahal lama ya gitu. Nah, SK itu sekarang alhamdulillah sudah dibuat dan sekarang sirkulir ya, lagi sirkulir ke prodi-prodi. Jadi kalau ditanya sudah ada SK-nya sudah ya. Jadi nanti biar DPA-nya menanyakan langsung ke LKM saja mana nih SK-nya yang lagi sirkulir. Kebetulan sekarang lagi sirkulir ya SK ini pembimbing magangnya. Nah, untuk pengajuan judul ya biasa aja pengajuan judul mah biasanya apa yang dilakukan di tempat magang, kemudian mahasiswa bimbingan dengan pembimbing gitu. Saya mengerjakan ini, mengerjakan itu. Nah, kira-kira begitu deh ya. Nanti judulnya kalau mau diambil sebagai TA, nanti diarahkan oleh DPA-nya judulnya ke arah mana. Tetapi kalau magangnya tidak diambil sebagai TA, magang biasa ya, TA-TA, magang-magang gitu ya. Itu biasanya smooth-smooth aja ya untuk judul magangnya. Baik, terima kasih Bu Ina dan Mas Georgi. Apakah sudah menjawab? Sudah Pak. Terima kasih Ya, Pak. siap, sami-sami. Baik, kita lanjut. Bu Ina dan Mbak Najwa, kita ke Mas Muhammad Dafatorik. Izin bertanya, Bapak Ibu, tadi kan untuk pengumpulan laporan dan lain-lain tanggal 2 Januari ya. Tetapi periode magang saya sampai 12 Januari mungkin boleh dijelaskan apakah magang yang
setelah tanggal 2 itu tidak masuk ke laporan, seperti itu. Ya, jadinya karena pembuatan laporannya di awal, kegiatan setelah tanggal 2 Januari nggak masuk ke laporan, namun tetap dilaksanakan secara realnya, mahasiswa tetap melaksanakan magang di perusahaan, namun yang dilaporkan sampai 2 Januari. Nah, kira-kira itu ya. Baik, terima kasih Bu Ini dan semoga menjawab ya Mas Dafa ya. Baik, selanjutnya ada dari Mbak Mutia ya. Izin bertanya Pak, Ibu, deadline dari bukti magang berupa sertifikat di tanggal 2 Januari, eh, namun dari perusahaan saya sertifikat diberi ketika selesai magang atau saat last day. Oh, itu tadi sudah mungkin ya sama yang diajukan oleh Mbak Fahsa ya. Oke, baik. Kita lanjut ke Mbak Alvira. Izin bertanya untuk tata cara magang wajib 1 semester di luar talent turn atau perusahaan lain, misal BUMN atau lainnya. Tata caranya bagaimana ya? Karena saya belum paham jika ingin magang di perusahaan luar talent turn. Mbak Alviranya sudah melakukan magang atau akan magang ya, Mbak Alvira? Oh, sudah dijawab oleh Mbak Najwa yang Mbak Alvira. Oke, baik. Terima kasih Mbak Najwa. Oke, kita lanjut. Oh, ke Mas Surya tadi sudah. Mas Muhammad Azhar terkait magang yang ekstensi, Bu, kan membuat laporan 1 semester ya. Lalu bagaimana dengan TA-nya nanti? Saya sudah membuat judul proposal untuk diangkat menjadi TA saya nanti, Bu. Seperti itu. Ya, kalau misalnya laporan magang yang 1 semester ini, laporannya mau dibikin, sorry, judulnya mau disamakan dengan judul TA, silahkan ya. Oke, baik. Oke, Jadi sekali lagi ya Mas Azhar ya, kalau misalnya judul laporan magangnya mau disamakan dengan judul TA, silahkan aja ya. oke, baik, Bu. Kita ke yang raise hand dulu Mas, atau gimana? Oh, boleh, Bu, yang ke resen dulu, Bu. Baik, Mas Akbar. Apakah sudah terhubung, Mas Akbar? Silakan, Mas Akbar. Belum ada suaranya ya, Mas Akbar Falah. Oh, permisi. Oh iya, silakan, Mas. eh Izin bertanya ya Pak Sambu. Eh, jadi saya tuh ingin bertanya ini untuk magang kan sebenarnya periode kegiatan saya tuh mulai dari tanggal 13 Agustus hingga 12 Desember. Namun pada pengisian logbook di Talentern itu saya tidak bisa ngisi untuk pada tanggal minggu minggu setel minggu kedua bulan Desember. Jadi pas saya pengen isi itu tanggalnya nggak keluar. Itu bagaimana ya? Coba ke LKM deh, ini kapan-kapan ke LKM, bisa ditunjukkan kenapa kesalahannya supaya kita tahu ya. Soalnya kan tiap orang beda-beda. Kayaknya kamu salah ngeklik apa gitu ya, atau ada tombol yang miss gitu ya. Jadi nanti kalau ada kesulitan terkait pengisian logbook ya, teknis itu kan teknis ya, susah soalnya kalau dijelasin tanpa melihat ininya, komputernya. Jadi bisa ke LKM ya, Dek, kapan-kapan ya. eh Masalahnya Bu, saya di luar Bandung. Itu Oh, jadi bagaimana ya? Zoom aja. Jadi janjian sama Mas Fajri, janjian via Zoom. Jadi kamu nanti apa liatin apa komputermu, terus dipandu oleh Mas Fajri step by stepnya ya. Oke, baik. Oke, Terima kasih Bu. ya, sama-sama. Oke, terima kasih Bu Ina, Mas Akbar. Oke, kita lanjut lagi, Bu Ina dan Mbak Najwa untuk Mbak Raisya ya. Mbak Raisya, selamat pagi. Izin bertanya Bu, kalau magang mandiri 1 semester dari magang 5 bulan dikurangi menjadi 4 bulan lebih 2 minggu, itu bisa nggak ya? Kebetulan kalau di perusahaan tempat saya magang, masuknya 6 hari kerja
bahkan bisa 7 hari kerja. Dan menurut saya sepertinya sudah cukup untuk magangnya. Terima kasih banyak sebelumnya. Baik, eh, Ya, kalau silakan Pak. magang 1 semester, itu kan magang mandiri 1 semester ya. Itu durasinya memang 4 sampai 6 bulan. Jadi minimal 4 bulan, maksimal 6 bulan. Nah, jadi kalau misalnya hanya 4 bulan 2 minggu, ya itu berarti sudah mencukupi, Dek. Jadi boleh ya. Nah, itu ya. Semoga membantu. Baik, terima kasih Bu Ina dan Mbak Resya. Pertanyaan selanjutnya ada dari Fadli Agus Maulin. Maaf Pak, Oh, ya mau gimana? izin melanjutkan tadi yang Mbak Raisya, yang saya. Oh ya, Itu kan berarti perlu ganti tanggalnya juga ya dari talenternya. Itu gimana? Kalau Tanggal misalnya tanggal apa? dikurangin Oh, tanggal, nggak usah ada perubahan tanggal. Kamu tinggal mengisi logbook aja kan? Logbooknya diisinya kan di situ harusnya 5 bulan ya, apa 6 bulan? ya Diisi 5 bulan. ya, diisinya ya berarti 2,5 bulan tuh. Berarti berapa minggu tuh, Dek? 2,5 minggu itu 4, 8, 10 ya, 10 minggu ya. Mengisi Iya. logbook 10 minggu gitu. Jadi dari sisi waktunya nggak usah di ini. Oh, oke. Terima Selama kasih, kamu Bun. sudah mengisi logbook minimal 50%, selama PL-nya approve logbook minimal 50%, PL udah bisa ngisi nilai itu. Kalau PL udah bisa ngisi nilai, DPA bisa ngisi nilai gitu ya. Nah, itu ya. Oke, terima kasih banyak, Bu. Ya, sama-sama. oke. Makasih Bu Ina. Baik, kita lanjut ke Mas Fadli. Selamat pagi, nama saya Fadli Agus. D3 Sistem Informasi, magang mandiri. Oh, magang berdampak Simbel Mawa. Jika saya mau ekstensi dari Masasem mungkin ya, bukan Masusem. Masasem ke Madusem, bagaimana alur pengajuan untuk ekstensinya ya, Bapak Ibu, dan juga apakah Prodi D3 Sistem Informasi bisa ekstensi ke Madusem? Karena tadi saya lihat hanya Prodi TRM dan PH saja di slide-nya, Bapak Ibu. Terima kasih. Makasih. Kalau di prodi lain selain TRM sama PH itu nggak ada ya ekstensi karena sejujurnya yang melakukan magang di semester ganjil itu hanya prodi TRM sama prodi PH. Jadi mereka itu eh, magang dulu di semester ganjil. Kalau perusahaannya apa lanjut maka dia ekstensi. Nah kalau yang D3SI kan sebenarnya ada di genap ya. Tapi kalau sekarang udah bisa ganjil ya. Nah, kalau mau ekstensi karena kamu udah ngambil mata kuliah ini ya, mata kuliah seminar dan mata kuliah magang ya di Ganjil ini ya. Terus ekstensinya dengan perusahaan yang sama gitu ya, Dek ya. Alur pengajuannya gimana? Alur pengajuannya seperti mengajukan kembali magang ini, magang di semester kedua. Jadi ekstensi Baik, itu kalau misalnya kan di awalnya hanya 1 semester, ternyata ekstensi di perusahaan yang sama itu berarti tinggal bukan melakukan proses pengajuan lagi ya, seperti di awal. Jadi kamu masuk lagi ke magang mandiri gitu ya, terus pilih lagi perusahaan yang sama, pembimbing yang sama dan seterusnya ya. Nah, semoga menjawab ya, Pak Adli Agus. ya Ibu, terima kasih. Baik, makasih Bu Ina. Kita lanjut ke Mas Hasbi. Permisi izin mengkonfirmasi sesuatu. Jadi untuk pengumpulan berkas laporan magang Madusem, tadi ditulisnya berkas yang harus dikumpulkan adalah progres laporan magang sesuai dengan template dari LKM. Progres laporan magang yang dimaksud itu dapat dari mana ya? Yang sudah di-share oleh kami, Mas, di kolom chat Zoom ada sih. Nanti akan kami share lagi ya di bawah. Tadi sudah dipresentasikan juga atau ditampilkan juga di Zoom oleh Bu Inet seperti itu dan sudah dijelaskan juga Mas Hasbi. Oke, seperti itu ya Mas Hasbi. Oke, kita lanjut ke Bafah Farhana. Ibu izin bertanya, tadi kan di PPT tertera ada dokumen IA. Nah, kalau Madusem nggak buat dokumennya. Nah, saat ini saya magang udah mau 6 bulan dan rencana magang 2 semester. Dan rencana magang 2 semester. Berarti ini tetap buat dokumen IA enggak, Bu? Em, Gimana nih maksudnya? Magangnya udah mau sebelumnya magang 1 semester gitu? Atau memang madusem dari awalnya udah madusem? Kalau dari awalnya udah madusem, IA-nya
nggak dibikin ya, nggak dibikin oleh mahasiswa, tetapi disiapkan oleh LKM. Tetapi kalau dari awalnya itu adalah magang mandiri, oh dari awal udah madusem, berarti kalau dari awal udah madusem nggak bikin dokumen IA. Nah, mungkin bisa dijelaskan kembali sama Mas Fajri ya. Oke, baik. Ya, begitu Mbak Farhana. Jadi untuk yang Madusem itu tidak perlu untuk mengumpulkan IA atau membuat IA nanti karena akan di cover atau dibuat oleh LKM seperti itu. Jadi meskipun nanti masih 6 bulan, berarti nanti IA-nya nggak dibuat seperti itu sih, Mbak Farhana. Oke, sama-sama Mbak Farhana. Oke, Nah, sekali lagi mengingatkan sambil menunggu yang lain bertanya, mahasiswa yang belum mengisi kehadiran dan survei ya di link yang sama ya, link yang tadi itu bisa mengisi dulu ya. Bentar saya itu dulu. Soalnya di situ di dalamnya ada itu, ada apa? Survei ya. Di situ penting buat developer ya. Kami kan mendevelop sendiri itu ya aplikasi tersebut. Nah, itu untuk kemajuan atau untuk perkembangan selanjutnya ya. baik Bu Ina. Di sini ada satu pertanyaan lagi Bu dari Mas atau Mbak Filia. Izin bertanya Pak Bu, saya Mas Asem, tapi untuk ekstensi diperbolehkan oleh PT. Nah, tapi jika saya ingin ekstensi di beda perusahaan, apakah bisa? Tentu tidak bisa. Yang namanya ekstensi itu ya di perusahaan yang sama. Kalau beda perusahaan gimana? Kalau beda perusahaan berarti mengajukan magang lagi dari awal magang 1 semester. Tapi kan magang sudah dilaksanakan sudah pernah. Jadi kalau udah pernah magang ya nggak usah magang lagi. Kecuali yang dimaksud adalah magangnya sendiri tidak terdata di Talenteren atau tidak terdata. Kenapa begitu? Karena misalnya berbayar ya. Contohnya kan mahasiswa bimbingan saya dulunya magang 1 semester di mana. Nah, sampai sekarang masih magang tuh mahasiswa itu di perusahaan tersebut. Tetapi kan tidak didaftarkan yang semester keduanya karena magang 1 semesternya udah selesai. Magang kedua semester keduanya ya dia kerja di situ dibayar. Tapi dia sekarang atau di semester genapnya membuat PA ya. PA kalau dulu namanya PA ya, kalau sekarang TA ya. Dia membuat PA seperti mahasiswa reguler umumnya ya. Ya, semoga menjawab ya. Baik, terima kasih Bu Ina dan Mbak Filia. Ini ada pertanyaan lagi Bu. Selamat pagi Bapak atau Ibu. Perkenalkan, nama saya Al dari jurusan TRM. Ingin bertanya apakah bisa extend magang di tempat perusahaan yang sama, cuma beda kantor cabang. Apakah bisa Pak Bu? Dan untuk konfirmasi kalau saya mau extend itu lapor kemana ya? Oh ini hampir mirip juga. Lapornya tentu ke LKM ya. Ini dengan siapa? Mas Kaudari ya. Mas Al Qaudri lapor mau ekstensinya tentu ke LKM. Jadi nanti diarahkan, oh seperti apa mendaftarnya. Nah ini magang 1 semesternya fakultas kah atau mandiri gitu ya? Magang misalnya di tempat perusahaan yang sama tapi beda kantor cabang. Perusahaan sama tapi beda kantor cabang masih boleh sih. Kalau beda kantor cabang tapi masih di bawah perusahaan yang sama itu masih boleh ya. Al Qaudri ya. Kalau untuk konfirmasi ya tentu menghubungi LKM. Gimana caranya? Datang aja deh nanti biar dicatat ya. Sebenarnya via hotline WA juga bisa. Cuman WA itu nggak ada yang megang ya. Jadi nggak langsung kalau ada yang bertanya atau apa itu tuh kita nggak responnya nggak cepet ya. Kalau misalnya memang urgent datang aja kan ada di kampus kan kami ya. Kami ini kan siap sedia ya ada di kampus. Kamu datang aja. Nanti kalau ada yang nanya ya kami jawab. Kalau ada yang minta diajarin atau pada saat input logbooknya bermasalah juga kami akan kasih dipandu langsung gitu ya. Jadi datang aja ya ke ini kampus. Oke, mungkin begitu Mas Fajri ya. Baik, terima kasih Bu Ina. Em, kita lanjut ke Mas Raka. Punten Bapak Ibu izin bertanya untuk pengisian kegiatan logbook sendiri apakah harus menggunakan bahasa Indonesia atau diperbolehkan menggunakan bahasa Inggris? Terima kasih banyak Bapak Ibu. Wah, kalau pakai bahasa Inggris lebih bagus itu deh. Ya, tuh.
Mas Raka gitu ya. Itu lebih bagus. Ya asalkan nanti dari pembimbing lapangannya tahu gitu ya yang ditulis oleh Mas Raka di logbook apakah udah inline dengan yang dikerjakan di perusahaan atau seperti apa gitu sih. Jadi nggak ada kendala sih harusnya gitu. Boleh banget sih ya, bener kata Mbak Najo boleh. Oke, apakah ada lagi teman-teman yang ingin ditanyakan? Mungkin kita sampai jam 11 ya Bu ini ya. Gitu ya. Oke, silakan teman-teman. Jika ingin ada yang ditanyakan kembali, bisa raise hand ataupun bisa di kolom chat Zoom atau langsung open mic saja seperti itu, teman-teman. Dan kami ingatkan kembali buat teman-teman semua, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir yang di dalamnya sudah ada survei yang eh, kami buat. Survei ini sebagai masukan untuk kami dan tim developer seperti itu, teman-teman. Baik, silakan teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan kembali? Atau sudah cukup, teman-teman? Kalau sudah cukup, mungkin 10.55 kita akhiri saja, teman-teman, untuk kegiatan sosialisasi pengumpulan berkas dan penilaian magang seperti itu. Kita tunggu saja ya, teman-teman ya, sampai 10.55 mungkin. Enggak. Kalau misalkan teman-temannya malu gitu ya, di sini boleh nanti main ke LKM ya. Tahu ya teman-teman ya LKM di mana ya? Di lantai 1 saat masuk ke lobi nanti ada di sebelah kanan. Jadi yang di dekat tangga ya teman-teman pastikan. Karena yang di dekat pintu kaca itu adalah ruang kemahasiswaan seperti itu. Nah, ruang LKM ada di sebelahnya ruang kemahasiswaan seperti itu. Lalu kalau misalkan nanti teman-teman tidak sempat, silakan bisa chat juga ke hotline kami ya, teman-teman. Lalu yang paling penting sih jangan lupa ya untuk follow Instagram kami ya di magang.fit. Di situ juga kami memberikan informasi mengenai teknis-teknis magang, lalu informasi-informasi lowongan magang seperti itu. Jadi jangan sukar ya teman-teman untuk main dan chat gitu ya ke hotline kami seperti itu. Dan juga follow ya, jangan lupa follow Instagram magang.fit seperti itu. Baik, apakah ada lagi teman-teman yang ingin ditanyakan? Ya, sambil menunggu pertanyaan atau sambil menunggu habis waktu ya. Nah, oh ini ada yang raise hand, Mas. Tadinya saya mau apa sharing-sharing apa sih yang biasanya menjadi kendala ya pada saat pengumpulan berkas atau nilai di ujung itu ya. Tapi nanti aja ya, itu aja ada pertanyaan dulu, Mas. Baik, siap Bu ini. Baik Mas Azhar, silakan Mas Azhar. Oke, baik. Terima kasih waktunya, Mas. Eh, Terkait diskusi lebih lanjut via Google Meet, itu nanti boleh janjian nggak? Misal di hari sekian gitu, di hari apa? Oh, boleh banget Mas, silakan. Nanti bisa menghubungi ke hotline dulu atau ya ke hotline aja Mas. Nanti silakan apa namanya disebutkan nama NIM dan prodinya. Nanti kita atur pertemuan seperti itu. Boleh. Oke, baik. Ya. Terima kasih atas Tapi kalau waktunya. misalkan mau langsung ke LKM mah nggak usah janjian, nggak apa-apa main aja kayak gitu. Oke, oke. Siap. Siap. Baik, begitu ya Mas Azhar. Terima kasih. Terima kasih. Siap. Baik, Bu ini apakah mau jadi Bu sharing-sharing Bu? Ya, jadi pengalaman lalu-lalu ya itu apa? Jadi anak-anak ya, DPA. Jadi ada nggak di antara kalian yang magang tapi belum menghubungi DPA? Coba minta tolong ya. Kalau ada yang belum menghubungi DPA, DPA itu dosen pembimbing akademik ya.
menghubungi, kemudian minta Pak, Bu, bisa ada waktu luang untuk bimbingan gitu ya, Dek. Jadi jangan menghubungi pada saat minta nilai, Pak, Bu, saya mahasiswa bimbingan Bapak Ibu, tolong Bapak Ibu mengisi nilai itu udahlah alamat bakal dimarahin gitu ya. Alamat bakal dicuekin gitu ya. Nah, kalau dosen udah cuek gitu ya, nggak akan ngisi nilai, tentu yang repot kan mahasiswa juga ya. Jadi sebenarnya udah anjuran-anjuran dari LKM untuk selalu lebih cepat lebih baik ya menghubungi DPA itu kan sudah di grup sudah ini ya. Jadi setelah dari sini siapa di antara kamu yang masih jarang-jarang masih itu jangan menghubungi DPA di saat mau minta nilai aja ya. Jadi mereka tersinggung, banyak yang tersinggung ya. Itu pengalaman yang dulu-dulu ya. Gara-gara tersinggung itu dia nggak nginput nilai deh. Akhirnya nilai magangmu ya hanya mengandalkan dari pembimbing lapangan saja. Padahal pembimbing lapangan itu hanya 60% ya. 40%-nya itu dari pembimbing akademik gitu ya. Sehingga kan jomplang ya. Harusnya misalnya kamu dapat A misalnya ya. Tapi karena pembimbing akademik nggak ngisi ya berarti ada yang C, ada yang B, C gitu ya. Ya, ada juga yang malah nggak lulus gitu ya. Jadi tolong ya menghubungi secepatnya dosen pembimbing akademik ya bagi kamu yang belum pernah sama sekali atau jarang ya. Jadi kamu hubungi kemudian bimbingan biasa aja gitu ya. Seperti mahasiswa bimbingan pada umumnya gitu ya. Jadi jangan menghubungi pada saat minta nilai aja. Jadi itu deh ya yang menjadi kendala dari semester ke semester ya. Mahasiswa magang itu begitu karena kalau kami tanyakan misalnya nih di talentaran belum ada nih nilai dari Pak X misalnya. Kemudian kami japri ya, misalnya kami japri Pak X ini nilainya belum ada atas nama siapa gitu. Wah itu mah anaknya nggak pernah hubungi saya, nggak tahu, saya juga nggak tahu dia magang apa gitu. Nah kalau udah kayak gitu mau gimana ya, gitu ya. Jadi itu kan hak prerogatif dari si dosennya gitu ya. Nah kira-kira seperti itu. Oh berarti LKM menghubungi satu persatu, dihubungi tapi nggak satu persatu random aja. Kalau ada yang kelihatan sama mata, oh, ini di talentaran ada yang belum diisi, di chat gitu ya. Pak ini atas nama ini belum, barangkali kelewat gitu kan. Nah, ada yang menjawab, oh ya makasih, diingetin. Ada juga yang, oh itu mahasiswanya nggak pernah menghubungi, saya juga nggak tahu dia magang apa gitu. Nah udah kayak gitu udah nggak bisa aja. Kemudian kami cek lagi di talenteren, oh ini ada yang belum. Jadi random aja gitu ya. Kami chatnya random, nggak semua ya gitu ya. Karena itu harusnya sih itu sudah sepengetahuan dosen pembimbing akademik ya untuk menginput nilai dan sudah kewajiban mahasiswa juga ya untuk mengingatkan, kemudian menghubungi dosen pembimbing, kemudian bimbingan dan seterusnya sehingga pembimbing itu aware ya bahwa oh ya ini ada nilai yang harus diinputin gitu ya. Nah gitu. Itu mungkin Mas Fajri sedikit sharing. Baik, terima kasih Bu Ina. Memang betul Bu, apa di kondisi yang sekarang, beberapa dosen juga kadang kalau ketemu suka ngobrol, Mas Fajri, aduh, mahasiswa ini belum ke saya Mas, atau aduh Mas ini baru ke saya baru satu kali, aduh saya bingung nilainya gimana. Nah itu benar kondisi-kondisi ini yang mungkin harus dikurangi ya dari teman-teman mahasiswa magang sekalian gitu. Dan kami titip eh, harus rajin seperti itu yang dikatakan Bu Ina. Begitu. Terima kasih Bu ini sebagai sharingnya. Oke, kita tidak terasa ya Bu ini ternyata udah mau jam 11. Kita akhiri saja eh, teman-teman, Bapak Ibu semua. Oh, Mas Naufal ya, Mas Naufal untuk record Zoom sekarang itu akan kita upload di YouTube-nya Fakultas Ilmu Terapan. Jadi nanti menunggu informasi saja ya, akan kita informasikan juga melalui Instagram seperti itu ya. Jadi ditunggu saja itu. Oke, baik. Tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara ya, di acara sosialisasi pengumpulan berkas alur proses magang pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran dan partisipasi aktif dari teman-teman semua, Bu Ine, Mbak Najwa, dan mungkin Bapak Ibu koordinator magang yang sudah hadir dan seluruh peserta magang. Semoga informasi yang telah disampaikan dapat memberikan panduan yang jelas ya sehingga proses pengumpulan berkas dan pengisian workbook dapat berjalan dengan lancar. Oke,
Untuk menutup acara ini, semoga acara hari ini berkah ya. Jadi mungkin kita berdoa dengan eh, kepercayaan dan agama masing-masing. Mungkin kita tutup saja atau mungkin dengan mengucapkan bersama-sama Alhamdulillah ya teman-teman ya. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Oke, saya Fajri Ardiansyah selaku Master of Ceremony pada kegiatan hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun perbuatan selama memandu acara ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih pada mahasiswa yang sudah hadir.